Kalau kita yang melihat dari jauh memang tidak bisa menutup mata. Karena anak yang umur 29 tahun punya potensi untuk maju pilgub itu nggak ada di negara ini. Cuman satu orang kok. Anak 29 tahun di negara ini rata-rata masih sulit cari kerjaan, Livi. Jangankan pikir tentang gubernur, bagaimana nyicil ke rumah, S2 harus gimana, cari kerjaan itu rumit, Pak. Ini terbatas. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada putusan MA, ini dikaitkan dengan Kaisang secara umum. Bagi saya nggak ada soal, nggak perlu juga ditutup-tutupi. Ini sudah muncul secara putusan. Cuman kalau memang peluang untuk maju dalam pilgub ini, sebut saja misalnya diambil oleh Kaisang, bagi saya itu bukan calon wakil sebenarnya yang sangat layak. Untuk ukuran ketua umum partai, untuk ukuran anak presiden, Kaisang kalau mau maju bukan calon wakil, tapi sebagai calon gubernur. Ya, saya kira ini bukan cek ombak, tapi sebagai salah satu bentuk keseriusan dari Gerindra mengusung kader internal mereka untuk bertanding di Pilkada Jakarta di 2024 yang akan datang ini. Karena kalau hanya sebatas cek ombak, ya saya kira tidak mungkin elit-elit Gerindra itu kan memberikan statement-statement politik yang menjurus pada sesuatu yang sifatnya serius. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres yang saya kira memang punya begitu banyak resource dan kapitalisasi politik yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk bertanding dan memenangkan pertarungan di Jakarta. Keputusan resmi Partai Gerindra mengenai sosok yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024 akan diputuskan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Hal ini merespon beredarnya poster di media sosial yang menggambarkan sosok politikus Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono yang berduet dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Poster yang viral tersebut merupakan tanda aspirasi masyarakat yang menginginkan Budi dan Kaisang maju pada Pilkada 2024. Gerindra ini kan sebenarnya punya momentum politik ya. Setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, tentu saja Gerindra pada level yang cukup tinggi tingkat kepercayaan mereka untuk mengusung kader mereka bertanding di Jakarta, tentu dengan segala hal yang sudah dikalkulasi secara rasional. Belakangan ini memang kita melihat bagaimana nama Budi Djiwandono misalnya disonding kepada publik. Sebelumnya misalnya coba untuk disandingkan dengan Raffi Ahmad, kemudian coba untuk disandingkan dengan Kaisang Pangarep ya. Memang secara sepintas lalu ini semacam cek ombak, tapi secara prinsip dalam strategi komunikasi politik ini bagian dari upaya Gerindra sebenarnya secara perlahan untuk memperkenalkan Budi kepada pemilih di Jakarta bahwa Gerindra dalam Pilkada 27 November ini yang akan datang tentu saja akan mengusung Budi sebagai bagian dari kontestan. Menurut Gerindra, banyak warga Jakarta yang mendukung Budi karena keponakan Prabowo itu dianggap cerdas dan tampan. Poster bergambar Budi dan Kaisang tersebar di media sosial. Poster tersebut diunggah oleh selebritas Raffi Ahmad dan kemudian diunggah ulang oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Gerindra, Budi adalah salah satu kader yang disiapkan untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sementara Kaisang juga berpeluang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur setelah Mahkamah Agung mengubah aturan soal syarat usia calon kepala daerah. Oleh karena itu, butuh nama-nama besar yang dinilai punya potensi mendampingi Budi. Sebut saja Raffi Ahmad. Mungkin kalau berpasangan dengan Raffi Ahmad ya disebut sebagai cek ombak. Tapi saya justru melihat ketika Mahkamah Agung misalnya membatalkan putusan syarat minimal 30 tahun untuk maju pilkada, disitulah kemudian muncul satu keyakinan, termasuk saya juga yakin bahwa Kaisang sangat mungkin akan maju di Jakarta berpasangan dengan Budi Djiwandono. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Andi Budiman, menyatakan partainya masih menunggu keputusan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju Pilkada Jakarta 2024 bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono. Selain menunggu keputusan Kaisang, ia menyebut partainya juga akan melihat kesepakatan dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju terlebih dahulu. Menurutnya, poster duet Budi Satrio Djiwandono dengan Kaisang tidak lebih dari kode politik. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa PSI ikut bangga atas munculnya nama putra bungsu Presiden Jokowi itu dalam bursa nama Pilkada 2024. Ia memandang hal tersebut sebagai bentuk harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kabupaten, kota maupun provinsi. MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Kayak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan
Kaisang saat ini masih mengurus persiapan partainya untuk gelaran pilkada di berbagai daerah. Sebelumnya, sejumlah keanehan dan kejanggalan putusan Mahkamah Agung dalam perubahan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur terjadi saat putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep digadang-gadang maju ke pilkada DKI Jakarta. Bapak, Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan. Diketahui Mahkamah Agung mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Pada jadwalnya, KPU akan menetapkan calon kepala daerah di pilkada serentak 2024 pada 22 September 2024. Namun tiba-tiba saja MA mengabulkan permohonan Partai Garuda yang meminta menghapus PKPU batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keputusan itu terjadi saat nama Kaisang disebut akan berdampingan dengan keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Djiwandono di Pilkada DKI Jakarta. Padahal usia Kaisang Pangarep sendiri belum genap 30 tahun pada pendaftaran Pilkada serentak di bulan September 2024. Diketahui usia Kaisang Pangarep baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok.